Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan kita beribadah pada pagi hari ini semua karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Tidak banyak orang mendapatkan kesempatan untuk beribadah, tapi biarlah pada pagi hari ini kita mengambil kesempatan untuk benar-benar menikmati Tuhan, apapun keadaan kita sebelumnya, apapun keadaan kita yang sementara kita alami. Jangan sampai mempengaruhi cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitab Bapak Ibu dan saya akan membacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sekali lagi, dan Allah kita yang kita sembah, sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada kita semua, supaya kamu atau kita sekalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan, ada 2 kata yang menarik perhatian saya pada pagi hari ini yang akan saya bagikan kepada kita, yaitu kata berkecukupan atau kata cukup, dan Bapak Ibu yang kekasih, berkelebihan atau lebih. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan cukup, kita akan berkelebihan apabila Bapak Ibu yang kekasih, kita memenuhi syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat sederhana Bapak Ibu. Tidaklah rumit sehingga kita bisa melakukan itu, tapi seringkali mata kita atau hati kita tertutup, atau kita lupa dengan apa yang menjadi rambu-rambu atau apa yang menjadi jalannya Allah, supaya Dia melimpahkan dengan kecukupan dan bahkan kita berkelebihan. Bapak Ibu, kalau kita ingat doa Bapa kami dalam kitab Injil Matius, dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, berikanlah kami pada hari ini apa Bapak Ibu? Makanan kami yang secukupnya. Artinya Allah mampu mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita tuh setiap hari. Sesuai dengan doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tapi dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 dikatakan bahwa senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Allah menyatakan prinsip ini kepada Rasul Paulus. Dia menulis surat kepada jemaat di Korintus bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia Bapak Ibu yang kekasih, atau sama dengan anugerah atau grace, atau pemberian Allah yang cuma-cuma, bukan karena kita berjasa kepada Allah, bukan karena kita melakukan satu tindakan kepada Allah, tapi Bapak Ibu yang kekasih, karena Allah mau memberikan sesuatu hadiah kepada kita secara cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, dalam 2 Korintus pasal 9, saudara, katakan bahwa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Syaratnya Bapak Ibu yang kekasih sangat sederhana. Kita lihat dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, saudaraku yang kekasih, sebelum kita dilimpahkan dengan kasih karunia, sebelum kita dicukupkan dan berkelebihan, Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat dulu ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan, yang kencang dong, 1, 2, 3, masih pagi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan, lebih kencang lagi, orang yang menabur sedikit akan, dan orang yang menabur banyak akan. Saudara, kalau kita menabur sedikit, artinya lahan kita itu hanya sedikit, hanya kecil. Kalau kita menabur banyak, artinya lahan kita
besar. Bagaimana supaya kita dapat menabur banyak? Maka kita harus memperbesar ladang kita, memperbesar kapasitas kita. Nah, bagaimana kita memperbesar kapasitas kita? Yaitu kita harus lebih banyak menabur. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit. Enggak mungkin orang menabur dalam satu lahan, saudaraku yang kekasih, dia akan menuai lebih banyak dari itu. Dia akan menerima tuaian berdasarkan dengan hasil taburan yang dia tabur. Kalau lahannya kecil, maka dia akan menuai juga seperti itu. Oleh sebab itu, perbesar kapasitas kita. Dengan makin banyak menabur, kita makin menuai. Dan ketika kita menuai makin banyak, kita harus memperbesar kapasitas kita. Dan ketika kita memperbesar kapasitas kita, kita harus menabur lebih banyak lagi. Jangan sampai ketika kita sudah memperbesar kapasitas kita, kita sudah memperbesar lahan kita, maka kita hanya menabur sedikit. Sekalipun lahan kita besar, lahan kita luas, tapi kalau kita menabur hanya sedikit saja, maka kita akan menuai sedikit saja. Oleh sebab itu, jika kita mau menuai yang banyak, maka kita harus menabur yang banyak. Katakan amin. Katakan amin, Bapak Ibu yang kekasih. Camkanlah ini. Camkanlah ini artinya satu perintah yang sangat keras kepada kita. Perhatikan ini dengan baik. Perhatikan ini dengan seksama. Supaya ketika kita menabur, maka kita akan menuai sesuai hasilnya. Orang yang menuai, pasti dia pernah menabur. Katakan amin. Kalau orang yang menuai tanpa menabur, artinya orang itu pencuri. Dia tidak pernah menabur, tapi dia menuai. Semakin banyak tuaian, saudaraku yang kekasih, dari hasil taburan itu, saudaraku yang kekasih, kita harus memperbesar kapasitas kita, kita harus memperbesar ladang kita, sehingga kita dapat menabur di lahan yang luas. Ayat yang ke-10, kita lihat ayat yang ke-10, kita lihat dulu. Sebenarnya benih yang kita tabur itu dari mana? Supaya kita jangan sombong kalau kita menabur. Ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi, siapa ia di sini Bapak Ibu? Siapa ia di sini? Ianya huruf besar, ia adalah Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan Bapak Ibu yang kekasih, melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita menabur, benih yang ada pada kita itu dari siapa? Dari Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kekasih, benih yang dari Tuhan ini, Tuhan juga akan melipat gandakan. Dan Tuhan juga akan menumbuhkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan untuk tumbuh, maka benih itu tidak akan tumbuh. Tugas kita hanya menabur. Yang punya lahan kita, tapi yang punya benih adalah Tuhan. Katakan amin. Berkat yang ada pada kita itu milik siapa? Milik Tuhan. Dan Tuhan hanya menitipkan kepada kita itu hanya sementara. Alkitab katakan paling lama berapa? 90, 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau kuat 90 tahun, tetapi yang ada hanya kesusahan. Nah, yang sudah 50 tahun, yang sudah 60 tahun, waktunya tinggal Yaso itu banyak-banyak menabur. Yang masih umur 20, jangan berpikir bahwa Anda masih punya 50 tahun, jangan berpikir. Bisa saja Anda berhenti di usia yang masih. Oleh sebab itu, bahwa benih atau apa yang ada pada kita itu milik Tuhan. Dan Tuhan hanya menitipkan kepada kita untuk menanam, untuk menabur. Dan Tuhan juga yang mengizinkan untuk menumbuhkan, bahkan untuk berlipat kali ganda.
Maka kita harus belajar untuk menabur. Kalau kita menabur, Bapak Ibu yang kekasih, maka kita akan menuai. Setelah kita menuai, kita akan membuka lahan baru lagi dari hasil benih itu, dari hasil tuaian itu. Maka jangan heran bahwa setiap apa yang kita kerjakan, usaha kita, pekerjaan kita, dilipat gandakan, diperbesar oleh Tuhan. Karena kita rajin, bukan rajin bekerja saja, tapi rajin menabur. Karena kita lihat di sini bahwa apa yang kita tabur itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Jika tangan Tuhan tidak memberkati kita, maka taburan yang kita tabur itu sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita menabur. Menabur ini bukan saja bicara tentang materi yang kita tabur, tapi kebaikan kita juga harus kita tabur. Senyuman kita juga kita harus tabur. Apalagi harta kekayaan kita. Ini jaminan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dan Tuhan tidak pernah berdusta kalau dia berjanji. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan ayat yang 10 dia menegaskan bahwa benih yang kita punya itu datang dari Tuhan. Jadi kapan kita harus menabur? Selama kita hidup. Selama kita kuat, kita bekerja. Tapi selama kita hidup, kita diizinkan oleh Allah untuk menabur. Dan Allah, Bapak Ibu yang kekasih, ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 6 dia katakan menabur. Ayat yang ke-7 dia katakan memberi. Artinya ayat yang ke-7 ini menegaskan bahwa taburan itu harus ada yang kita beri. Nah, ketika kita memberikan sesuatu, jangan dengan terpaksa. Karena Allah mengasihi orang yang menabur atau memberi dengan sukacita. Sekali lagi, ayat 6 dimulai dengan kata menabur, tapi ayat yang ke-7, saudaraku yang kekasih, ditegaskan bahwa menabur itu harus memberi. Katakan amin. Memberi dengan suka hati, dengan rela hati, jangan dengan sedih atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita menabur, otomatis ada sesuatu korban yang kita berikan. Yang namanya korban itu pasti ada rasa yang kurang, rasa sakit atau rasa sedih ketika kita disuruh untuk menabur. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih, dalam kondisi yang sangat sukar, sangat sulit, terus kita disuruh Allah untuk menabur. Dari mana kita menabur, Bapak Ibu yang kekasih? Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua, yang kita tabur itu dari 90% dari semua hasil tuaian kita. Katakan amin. Jangan ambil dari 10%. 10% itu adalah milik Tuhan. Jangan kurangin apa yang menjadi milik Tuhan. Kita lihat Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Supaya kita tidak terjebak. Ini pendeta nih ngomongnya apa? Ngomongnya taburan. Sekali-sekali nggak apa-apa. Maleakhi 3 ayat yang ke-10 supaya jemaat ingat. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Bawalah supaya ada, dan ujilah
menabur itu Allah melipat gandakan. Kalau menabur itu Allah memultiplikasikan apa yang kita tabur. Tapi kalau kita membawa milik Tuhan, maka pintu langit, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pintu langit Tuhan bukakan bagi kita, tingkap-tingkap langit bayangkan kalau mencurahkan. Kalau hanya rintik-rintik biasa saja, enggak. Tapi Tuhan mencurahkan berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini, Alkitab katakan, camkanlah ini. Saya memberikan dorongan kepada Bapak Ibu yang kekasih pada pagi hari ini, bukan karena saya memiliki kepentingan apa-apa, tapi karena Bapak Ibu yang kekasih, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang seharus saya sampaikan. Bahwa ketika kita menabur di lahan yang kecil, maka kita akan menuai, bahkan semakin sedikit saudaraku yang kekasih. Kadang-kadang lahan yang kita tabur itu menjadi kering. Kenapa usaha orang, kenapa apa yang orang lakukan itu saudaraku yang kekasih sampai menyusut, sampai mengecil? Mungkin ada yang harus dikoreksi. Mungkin ada yang harus dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kenapa orang itu makin berkembang? Kenapa orang itu makin diberkati oleh Tuhan? Jangan kita lihat dia semakin diberkati saja, tapi lihatlah apa yang sudah dia lakukan. Jangan iri terhadap orang yang diberkati. Amin Bapak Ibu. Sampai hari ini kita lihat Bapak Ibu, dan saya bangga kepada jemaat Philadelphia. Kalau soal menabur, soal perpuluhan, jemaat Philadelphia jempol 2. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong. Kalau soal memberi dan soal perpuluhan, jemaat Philadelphia itu tidak dapat diragukan lagi. Tapi apakah perpuluhan Anda benar? Atau apakah pemberian atau taburan Anda benar? Itu urusan Anda dengan Tuhan, itu urusan saya dengan Tuhan. Dan sampai hari ini pun jemaat Philadelphia memberikan persembahan persepuluhan kepada majelis daerah. Sekalipun dalam masa krisis, sekalipun dalam masa pancaklik, dalam masa pencobaan, gereja ditutup, tapi tetap perpuluhan masuk ke majelis daerah. Sekalipun uang kas nggak dikeluarkan, saya mengeluarkannya. Oleh sebab itu, kenapa? Karena saya lihat bahwa ini firman Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu jika kita mau ladang kita luas, jika kita mau hidup kita penuh dengan berkat, itu berkat jasmani, maka perbesar kapasitas kita. Setelah kita menuai yang banyak, kita harus membuka lahan baru untuk kita dapat menabur di lahan yang baru itu, sehingga kita tidak mentok di lahan yang kecil itu saja. Kita tidak menuai di lahan yang kecil itu. Bahkan kadang-kadang lahan yang kecil itu menjadi hancur, menjadi lebur. Bahkan kadang-kadang lahan yang kecil itu saudara menuju kepada kehancuran. Kenapa kita tidak melihat kepada catatan ayat ini? Oke, kita mulai lagi dari nol. Kalau seandainya kita sudah mulai salah jalan, kita sudah lupa dengan taburan kita sudah lupa dengan apa yang menjadi jaminan kebenaran firman Tuhan. Tidak salah kalau kita memulainya, karena Allah mengasihi orang yang mau bertobat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya teringat satu waktu itu kata majelis gereja, Pak Herson, kalau bisa setiap bulan itu khotbah tentang persembahan dan persepuluhan, biar jemaat ingat. Kenapa? Karena ini kunci berkat. Kalau sayang sama jemaat, katakan hal ini dengan jujur, katakan hal ini jangan benar, jangan malu sama jemaat. Saya bilang iya juga ya, tapi kalau sering-sering juga nanti bosan. Bosannya apa? Nanti timbul, pendeta mau ngomongnya itu doang.
Tapi tidak salah kalau orang tua itu mengingatkan anaknya berkali-kali. Karena orang tua itu mengasihi anaknya, mencintai anaknya. Orang tua tidak mau anaknya kesusahan. Orang tua tidak mau anaknya melarat. Orang tua tidak mau anaknya bangkrut. Sama seperti gembala sidang mau lihat jemaatnya diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Oleh sebab itu mari kita mulailah, camkanlah, menaburlah. Menabur itu, saudaraku yang kekasih, dari apa yang kita punya. Jangan menabur dari apa yang tidak kita miliki. Taburan itu pun berbeda-beda setiap orangnya. Tergantung benih yang dipercayakan oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan percayakan benih ini kepada seseorang dengan ukuran yang banyak, tapi kepada yang seorang Tuhan memberikan dengan ukuran yang kecil, karena Tuhan tahu batas kemampuan dia untuk menabur. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Apa yang dilakukan oleh seorang janda? Kita lihat di sini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 saya bacakan bagi kita. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang." Kita lihat di sini, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari engkau serta." Kira-kira janda ini memberi dari mana Bapak Ibu yang kekasih? Yang dia punya. Pergilah, saudaraku yang kekasih, dikatakan, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah." Berkatalah perempuan ini, "Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Yang ada pada perempuan ini hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli, saudaraku yang kekasih, mungkin sebotol minyak kecil. Di dalam masa kesusahan suaminya mati, tidak meninggalkan apa-apa, tapi dia hanya memiliki sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi dari sedikit minyak dalam buli-buli ini, saudaraku yang kekasih, Allah memberkati dia. Ayat 7 dikatakan bahwa dia menjual minyak, membayar hutang, dia hidup dari lebihnya. Bahkan dia hidup, dia dan anak-anaknya. Apa yang masih ada dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk memberi. Mari kita belajar untuk menabur. Karena apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Karena Tuhan yang akan melipat gandakan. Tugas kita hanya menabur. Soal melipat gandakan, soal bertumbuh itu urusan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu teladan daripada seorang janda ini. Ketika saudaraku yang kekasih, Elisa tanya, "Apa sih yang ada padamu?" "Saya nggak punya apa-apa lagi. Suami udah mati. Hanya dia kasih tinggal warisan, ya cuma minyak dalam buli-buli." Saudara bayangkan, suami meninggal mewariskan hanya minyak sedikit dalam buli-buli. Mau hidup bagaimana? Tapi Allah sanggup melakukan mujizat. Ketika perempuan ini memberi dengan sukacita, katakan amin. Dia melakukan dengan setia.
Dia melakukan dengan taat apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa memerintahkan kepada dia, dia tidak berpikir apa-apa. Dia tidak berpikir bahwa hal ini mustahil. Dalam ketaatannya dia melakukan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita menabur, mari kita menaburlah dalam ketaatan, katakan amin. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Jangan sampai kita berbantah-bantah. Lakukanlah firman Tuhan dengan tidak berbantah-bantah. Diam-diam saja perempuan ini dikatakan kunci kamar, masuk dalam kamar dan tuanglah minyak itu. Bayangkan minyak itu enggak habis-habis. Semua bejana-bejana dari tetangga dikumpulkan. Artinya kita harus memperbesar kapasitas kita. Kalau hidup kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kalau hidup kita mau diisi dengan berkat Tuhan, maka kita harus perbesar ladang kita, katakan amin. Kita harus memperbesar lahan kita. Tuhan sudah mau memberkati kita, tapi dia lihat lahan kita terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil? Karena kita tidak mampu mengelola lahan tersebut. Padahal Alkitab katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, jerih lelah kita tidak menambahinya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, oleh sebab itu perbanyak kapasitas kita, perbanyak bejana-bejana itu, perbesar ladang kita. Jadi kalau kita sudah diberikan ladang yang kecil, ketika kita diberkati, saudaraku yang kekasih, dari hasil berkat itu kan tumbuh. Soalnya kalau satu ladang, satu jagung itu kita tanam, maka akan menghasilkan satu bulir. Ketika kita menanam lagi, saudaraku yang kekasih, kita butuh lahan yang lebih besar. Tapi kalau kita tidak menanam, maka hasil tuain kita ini akan menjadi busuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari dalam 2 Korintus pasal 9 dan 2 Raja-Raja pasal 4 mengajarkan kepada kita untuk mari kita menabur. Ayat yang ke-7 dia mulai dengan kata menabur itu kita harus memberi. Dan syarat memberi itu jangan dengan sedih hati atau dalam keterpaksaan. Aduh, karena Pak Pendeta sudah khotbah nih, gak enak hati dah. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari ketika firman Tuhan datang kepada perempuan yang janda ini, dia tidak komplain. Dia tidak bilang begini, masa sih minyak sedikit dalam buli-buli bisa menghidupi saya. Dia enggak ngomong seperti itu. Enggak, di dalam 2 Raja-Raja perempuan ini enggak komplain. Perempuan ini hanya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Elisa kepadanya untuk dia melakukannya. Elisa katakan kumpul bejana-bejana, dia kumpulin. Masuk dalam kamar, dia masuk dalam kamar. Dia tuangin minyak, sampai semua bejana-bejana penuh, sampai semua bejana-bejana sudah tidak terisi lagi. Baru berkat itu terhenti. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menabur. Tapi jangan sampai kita salah menabur. Kita menabur di lahan orang, kita menabur di tempat yang salah. Mari kita menabur di tanah yang baik. Bapak Ibu yang kekasih, karena benih itu Tuhan yang siapkan. Ketika kita menabur, Allah melipat gandakan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-8 ini, bagaimana Allah, saudaraku yang kekasih, sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya kamu senantiasa berkecukupan. Kenapa kita sampai hari ini cukup? Karena kita diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Kenapa kita berkecukupan sampai hari ini? Karena kita diberkati oleh Tuhan, bahkan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Apa itu kebajikan? Apa itu kelebihan kebajikan? Di dalam berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Apa itu kebajikan? Saudara, saya buka kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya kebajikan, itu artinya kebaikan. Kita akan berlimpah dengan kebaikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah perbuatan baik. Apa itu kebajikan menurut kamus besar bahasa Indonesia? Kebajikan artinya sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Katakan amin. Kita dilimpahi dengan pelbagai kebajikan.
Kita berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Artinya kita berkelebihan dengan keuntungan, mendatangkan keuntungan kepada kita. Dan ketika Bapak Ibu yang kekasih, keuntungan itu datang dalam kehidupan kita, Alkitab hanya mengatakan lakukan ini. Bagaimana kebajikan itu, bagaimana kita hidup berkecukupan, bagaimana kita hidup berkelebihan. Maka Alkitab katakan, lakukanlah ini. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sederhana. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4, seorang perempuan memberikan satu teladan kepada kita. Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, saudaraku yang kekasih, dia tidak bersungut-sungut, dia hanya melakukan dalam ketaatan. Karena Bapak Ibu yang kekasih, berkat Tuhan akan mengalir berdasarkan kemampuan kita untuk menerimanya. Kalau kita mampu menerima, saudaraku yang kekasih, 1 ton berkat, maka Allah akan memberikan kepada kita 1 ton. Tuhan tidak memberikan kepada orang yang hanya bisa memikul 1 kilogram, dia memberikan 1 ton. Tidak akan mungkin itu terjadi. Allah akan mengalirkan, memberikan atau memberkati kita berdasarkan kemampuan kita untuk menerima berkat itu. Oleh sebab itu, perbesar kemampuan kita juga. Dengan besarnya kapasitas, artinya kita juga harus memperbesar kemampuan kita. Dan berkat Allah tidak akan pernah berhenti mengalir sampai kita berkelebihan, berkecukupan, bahkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, adalah satu sukacita yang besar apabila kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menabur atau untuk dapat memberi. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Niat untuk menabur dan memberi itu datang dari ketaatan kita kepada Tuhan. Sama seperti perempuan dalam 2 orang janda dalam 2 Raja-Raja. Niat untuk menabur, niat untuk menampung berkat Tuhan, niat untuk menampung berkat Tuhan yang mengalir itu datang dari ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita taat. Kalau kita mau menuai yang banyak, mari kita tabur yang banyak. Jangan pelit. Kalau bahasa Ibu Lili Setiara, jangan kopet. Nggak tahu kopet itu apa, sampai sekarang saya bingung. Kopet itu apa sih? Jangan kopet. Jangan pelit. Dan jemaat Philadelphia ini, puji Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin, yang namanya pelit itu enggak. Waktu masa-masa pandemi aja, saudaraku yang kekasih, saya senang dengan jemaat Philadelphia telepon, Pak Pendeta, Om atau Bapak Gembala atau Pak Gem, panggilan berbeda-beda. Pak Gem, mau makan apa? Nanti dipesan Grab. Oh iya, saya mau makan ini kalau saya mau. Kalau enggak, saya bilang, oh enggak, ada kok. Sederhana. Tapi saya tahu bahwa itu adalah niat dari ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang ada yang beri, saudaraku yang kekasih, dari sini, karena saya nggak bisa makan, saya oper ke sini. Biasa yang saya oper itu yang dekat-dekat gereja. Kan harus berbagi juga, ya kan? Kalau saya makan sendiri terus saya menjadi gemuk, saya menjadi kolesterol. Ya kan, saya berbagi. Saya telepon, ayo dong ke gereja, ini ada berkat Tuhan. Oh, haleluya. Artinya siapa yang dekat dengan gereja, dia mendapatkan aliran berkat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, mari. Niat untuk memberi itu, niat untuk menabur itu datang dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu, jika kita taat, mari kita belajar memberi dari apa yang ada pada kita, belajar menabur dari apa yang Tuhan titipkan, benih yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita
kita menabur dari 90%. Kita mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan. 1/10 dari apa yang kita terima, kita hitung dengan benar, kita kasih kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya ada persediaan makanan. Jangan sampai kita memberi perpuluhan dengan kita memberi taburan itu sama. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai. Sebagai orang tua, sebagai gembala yang mencintai jemaatnya, yang mau jemaatnya diberkati oleh Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya sampaikan ayat ini bukan demi kepentingan apa-apa, tapi supaya Anda dan saya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Allah akan memberikan kasih karunia, bahkan melimpah kasih karunia. Pemberian Allah yang cuma-cuma kepada kita, Dia akan berikan kepada kita. Dia akan alirkan kasih karunia itu kepada kita, supaya kita senantiasa, artinya selalu berkecukupan. Usaha kita makin berkembang, katakan amin. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita berhasil dan beruntung, katakan amin. Sehingga dikatakan bahwa apakah engkau manusia sehingga engkau menipu Allah? Allah tidak bisa ditipu, saudaraku yang kekasih. Manusia bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan, berkembang, bertumbuh, bermultiplikasi. Usahamu berkembang, usahamu bermultiplikasi. Karena kekuatan untuk bekerja itu juga datang dari Tuhan. Bibit itu datang dari Tuhan. Berkat itu yang kita tabur, yang kita terima, kekayaan, kehormatan, apa semua yang kita terima dari Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan juga Tuhan menyertai kita dengan kekuatan untuk menabur, katakan amin. Kalau Tuhan hanya memberikan benih untuk kita tabur, tapi Dia tidak memberikan kita kekuatan untuk menabur, maka sia-sialah benih yang ada di tangan kita. Tapi Tuhan memberikan benih, ayat yang ke-10, Ia menyediakan benih bagi penabur. Ia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menabur. Dan Dia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menerima kelimpahan. Apa yang kita tabur, itu kita tuai dengan kelimpahan surgawi. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana kita melakukan ini supaya kita masuk di dalam ayat 8, supaya kita limpah dengan kasih karunia, kita cukup dalam segala sesuatu, dan kita berkelebihan di dalam segala kebajikan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dicintai, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari perbesar wadah, perbesar kapasitas kita, perbanyak taburan kita, karena dengan taburan yang banyak maka kita akan menuai yang banyak. Dengan tuaian yang banyak itu kita dapat membeli lahan yang baru, membuka lahan baru, dan menanam benih yang baru lagi. Dan saudaraku yang kasih, ketika kita menuai, menabur di lahan yang baru itu, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, adalah satu sukacita besar dalam hidup kita ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita dapat menabur. Jadi kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menabur, kita langsung menabur. Jangan takut, menabur itu gak perlu banyak, apa saja, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 20 juta, tabur aja. Soal hidup atau tidak itu urusan Tuhan. Soal bertumbuh atau tidak itu urusan Tuhan. Urusan kita hanya menabur. Dan sukacita bagi kita apabila kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengajak.